Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos, dimanapun Anda berada, Bang Edi hari ini punya tamu istimewa yang luar biasa, yang mungkin teman-teman semua banyak kenal, tapi tidak tahu detail siapa beliau. Ini adalah orang yang benar-benar dibalik kunci sukses. Kalau Anda lihat tari menari, urusan tali menari, kemudian teater, drama, dan sebagainya yang berhubungan di kota Pangkal Pinang, bahkan Bangka Belitung, bahkan Indonesia, orang-orang lama pasti kenal beliau. Beliau adalah Muhammad Yamin, atau biasa dipanggil dengan Uda Yamin, sang pemilik atau pemprakarsa Sanggar Cikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah, sehat? wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Dingin tangan udah. Dia agak macam tuh memang. Dingin-dingin tuh. Memberi kesan untuk memanaskan dengan teh. Dengan teh. Tuh kan gaya-gaya lah teater banget gitu. Udah, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya hadir di podcast Dialog Ruang Tengah. Bang Kapos, semoga berkenan ya. Amin. Aman. Untuk yang pertama atau yang sudah pernah? Eh, Kalau kerjasama sudah sering. Kerjasama sudah sering banget, tapi untuk masuk di ruang yang begitu begitu gimana ya kali ini. Baru kali ini. Baik, udah Muhammad Yamin. Iya, Biasa dipanggil Uda Yamin. iya, disapa. Tentu tidak langsung kucuk-kucuk mendirikan Sanggar Cikar atau berkesenian tari khususnya dan sebagainya. Tapi Uda Yamin ini dulunya sebenarnya siapa sih? Atau dulunya aktivitasnya selain ini apa sih? Dulunya aktivitasnya. Muda, yang waktu muda banget, waktu lagi ganteng-gantengnya tuh. Sekarang kan masih muda juga. Oh, iya. Menolak tua. Dulunya kita deh kegiatan tetap di Sanggar juga dulunya. Di samping paginya kerja di suatu, mau disebut nggak? Dulu Boleh. UPTB. Udah di UPTB, PT Timah gitu kan. Dulunya UPTB nyebutnya PT Timah, sekitar kurang lebih 7 tahun lebih gitu di Dinas Keuangan. Tapi menyukai ini maksudnya dari muda banget. Iya, memang SD, SMP sudah suka kah? Atau SMA? SMA yang mengeksplornya. Dari SMP itu sudah mencari jati dirinya, mencari tentang seni budaya yang ada di Bangka Belitung dan Indonesia pada umumnya. Dapat di seni tari itu, senangnya. Ada silsilah keluarga yang kemudian juga jadi turunan atau jadi rujukan? Rujukannya kemungkinan dari almarhum ayah mungkin. Oh. Menarinya itu, kebetulan keseniannya. Iya, ayah dari Sumatera Barat, kalau ibu dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ayah Sumatera Barat, ibu Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Bangka Belitung gitu. Tepatnya kalau dijabar lagi, almarhum nenek dari Air Hitam atau kakek dari Tua Tunu. Oh, produk asli dong berarti? Iya, asli. Makanya orang pada terkejut, kok Uda Yamin Padang kok bisa menguasai seni budaya Bangka Belitung. Baru udah jelasin, dikarenakan silsilahnya tadi. Oke. Oh iya benar dari juga Tua ya. Tunu juga, mungkin pecahannya itu dari sebelah Tua Tunu itu kampung apa tuh nama? Air Duren. Air Duren itu ke Balon Ijuk. ke sininya Sleman, Cengkong Abang. Itu Petaling, banyak, Cengkong Abang. itu banyak masih keluarga dari almarhum orang tua ibu, mama. Gitu. Berarti terjawab ketika ada orang yang kemudian bertanya, udah kok fasih betul dengan kesenian dan kebudayaan Bangka Belitung. Orang kan mengidentikan Uda Padang. Iya. Tapi ternyata tidak ya, silsilahnya justru ngelotok sebenarnya asli produk Bangka Belitung berarti. Cuma lebih melekat kapan waktunya kemudian yang pasti menggunakan nama Uda Yamin? Ketika Uda tuh sibuk berkesenian. Mungkin beriring dengan proses dan waktu, mereka itu mungkin tahu asal usul Uda tadi dari bibit Sumatera Barat, tepatnya Painan Suranti itu dari almarhum ayah. Jadi udah lebih enak kalau dipanggil bapak kan ketuaan.
Mm-mm. Atau dipanggil kalau Om. bahasa kalau orang Bangka nyebutnya amang, ketuaan, Amang keren sebenarnya. amang. Nggak mau? Kalau di kampung silahkan, di tempat misalnya yang manggil atau berdomisili udah bertempat di suatu daerah, aku terima. Nah, cuma tetap dipanggil udah tuh yang lebih bahasa Siapa yang deket. pertama kali? Mungkin teman-teman Teman-teman. lama. Oh, teman-teman lama. Teman-teman lama satu angkatan atau di bawah biasa itu mereka menghargai udah tuh mungkin lebih tua dari mereka dipanggilnya udah ya Min gitu. Udah nih kakak kan? Iya, abang. Abang kan? Oh iya iya. Di rumah ayah ibu nggak manggil udah kan waktu itu? Enggak lah. Apa panggilan abang? Panggil ada bahasa deketnya gitu, masih Apa? hidup dulu. Biasa Min. itu dari mama. Kalau dari ayah Mat. tuh dia beda kan, beda dialek cengkok bahasanya juga kan. Kita dua versi daerah yang bersatu Indonesia banget. Jadi. Kalau ayah panggilnya apa? Kalau ibu panggilnya apa? Ke bahasa deketnya tetap sama, cuma Apa? mereka punya dialek cengkok bahasanya itu. Kami Apa ini contohnya? 3 bahasa kalau di rumah dahulunya. Misalnya? Bahasa Minang, bahasa Bangka, bahasa Indonesia. Jadi manggilnya apa? Panggil nama. Contoh. Tadi seperti yang tadi. Min. Atau Min gitu. gitu ya? Panggil Atau deketnya. Mat. Enggak. Unda. Itu tomat kali. Mat. Unda ya, udah ya Min ya. Berarti sejak SMA baru kemudian menemukan passion soal menari itu yang benar-benar membuat Uda Yamin tuh kayaknya aku memang kliknya di sini ya. Di SMA. Di SMA ya. Kurang lebihnya begitu. Terus mengawalinya ikut-ikut atau kita waktu masih kerja di UPTB itu kan pagi. Oh, SMA nih langsung kerja? Habis SMA? Pertama di asuransi setahun, kita pengen belajar pendekatan ilmu marketingnya gitu. Oh, ternyata belajar di ilmu marketing. Jadi kalau untuk model itu sering udah kawinkan kegiatan itu untuk kegiatan model atau belajar etika kepribadian itu langsung ada ngeles atau macam mana ya, kursus ya kilat ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar itu dulunya prias pengantin juga udah. Tunggu. Taman Gimana? SMA ini Iya. udah langsung kerja Iya. di asuransi. Pertama setahun. Sudah itu langsung. Itu sudah merangkap merias pengantin belum? Belum. Setelah keluar dari UPTB dulu pending. Nah, jadi enggak habis dari asuransi UPTB. Iya. Habis dari UTB udah 7. Pending, udah kursus kursus rias rias pengantin dan salon udah buka di rumah. Setelah itu rias. udah kawinkan kegiatan. Kapan narinya ini? Nari itu Selingan. Gimana ya? Narinya memang sudah ada bawaannya kan dari sanggar yang lama udah dulu. Jadi sanggarnya di sini ya? Iya. Kebetulan di warisan budaya. Udah anak pertama sebelum di Jalan Balai itu kita sanggarnya itu di mana itu? Di Wisma Tiwangka. Wisma apa namanya? Sekarang jadi hotel di sebelah. Wisma Aksi. Bukan. Wisma Aksi baru. Nih, hotel apa nyebutnya? Yang hotel depan yang di mana? Depan Jati Wisata. Bukan, depan ini. Golkar itu. Depan Golkar. Depan Wisma Golkar. Sentrum. Sentrum itulah. Sentrum yang seberang dulu, kan? Sentrum itulah dulunya. Oh, ya Sentrum itu sebelum jadi hotel. Jadi sebelum hotel Wisma dulu. Depan Milenial kan? Wisma apa nyebutnya? Kadang lupa faktor Ya Wisma Timah lah. Oh, di situ. Oke. Di situ. Jadi pindah tempatnya itu ke Jalan Balai sama almarhum Pak Ibnu. Oh, itu. Almarhum Pak Ibnu sama dengan Haji Mohtar Akros pelatih tarinya. Udah mulai setelah konsisten. Itu baru lah dengan berhubung dengan waktu udah buka sanggar sendiri setelah itu. Udah mengajar di sekolah-sekolah. Oke, berarti asuransi. TTB. Rias. Iya, udah kursus dulu. Udah Rias ini baru konsisten di sanggar Sanggar Tari. Ini tahun berapa?
sekitar tahun berapa ya? Aduh, tahun itu tahun berapa kurang lebih? 2000-an nggak atau 90-an? 90-an. 90-an berarti. Nah, sebentar. Saya tarik mundur ke belakang TTB. TTB ini berarti masih tahun 80-an kah? UPTB ya. UPTB ini. Unit Penambangan Timah Bangka. Mestinya kan kalau di era-era itu, kalau orang sudah kerja di pertambangan itu udah wow bener tuh. Udah kelasnya udah eksklusif mestinya kan. Tapi udah nggak mau, udah 7 tahun loh waktu Ya, itu. kami masih honor gitu. Mungkin bertolak belakang dengan hati dan ini. Waktu kita kerja itu mungkin kita baru belajar mencari bagaimana sih cara bekerja itu. Oh begini, oh kita bisa jadi rapi, bisa disiplin waktu. Jadi kita ambil pelajaran edukasi yang setelah berapa tahun itu kita ambil gitu. Jadi akhirnya kita buka dengan Bukan pekerjaannya yang tidak bikin nyaman ya, atau apa yang didapatkan yang didapatnya. kan Pekerjaan luar itu biasa juga tuh. pekerjaan itu juga mungkin kalau ndak bersinergi dengan batin, hati kita bertolak belakang. Berarti seolah-olah kita terpaksa. Oke. Dan 7 tahun udah menahan itu. Ya, akhirnya udah buka sanggar sendiri. Kapan kemudian titik puncak di mana udah memutuskan untuk kayaknya memang cukup deh waktu segini. Kayaknya jiwa saya ini meronta-ronta, kayaknya nggak pas gitu kan saya di posisi ini kan. Walaupun udah menyadari betul sebenarnya kalau bicara soal karir, finansial, ekonomi dan sebagainya, saya benar ini mapan sekali misalnya kan. Iya, kalau dilihat dari Ya, situnya. tapi apa pemicunya sehingga itunya tadi? Pemicunya kepuasan batin kita tidak dapat di situ. Iya, nggak dapat. Oh. Orang tua bagaimana kemudian ketika udah memutuskan itu? Orang tua ya terserah kita yang menjalani. Mereka tahu kemana arah anaknya itu kan. Oh, mensupport artinya, tetap mensupport. Begitu. Tidak ada marah-marah kan? Enggak. Udah 7 tahun ini memang udah gitu. Udah suka. Kita kan kena pending yang pertama dulu. Jadi akhirnya kita terbebas dari terkungkungnya batin kita. Jadi setelah itu merdeka bagi kita. Setelah kita pending kursus. Hanya ketemu dengan bapak dia itu kenalnya waktu kursus. Berarti memang benar nih. Jadi sepertinya udah ini menganut prinsip bekerja itu harus happy. Harus happy. Passionnya harus dapat di hati. Iya. Bukan apa yang kita terima, tapi kalau kita nggak happy, nggak nyaman. Percuma kan? Nggak enjoy. Oke, pintar sekali. Luar biasa. Berarti pas itu kemudian ide muncul mendirikan tari setelah menjadi perias? Sanggar itu? Udah kawinkan. Jadi dikawinkan di merias sanggar. Jadi kalau ada acara apa-apa kita gandengkan, kita tawarkan. Ya, ide itu muncul bagaimana tuh? Serta-merta langsung kling. Oh, harus kawin. Ide brilian kita timbul karena kita kebiasa orang lapangan. Orang lapangan apa dikawinkan harus ini dengan ini dengan ini. Jadi kegiatan seni itu bersinergi masih gitu. Sebelum mendiri sanggar juga udah nih pernah ekskul di sekolah-sekolah berapa sekolah di SMP, SMA. SMA PGRI, SMA Negeri 2 terakhir dan SMK Pangkalan Baru. Setelah itu udah meredam lagi. Oh, enggak sepantasnya udah harus keluar, meninggalkan rumah, meninggalkan sanggar, mereka meninggalkan keraton Cikar. Jadi udah harus sesuai dengan faktor U ya kata anak-anak sekarang ya, kata kawan-kawan. Jadi umur masih begitu muda, udah banyak capeknya kan, banyak keluar karena kita tim orang lapangan. Jadi mesti kita punya prinsip kita banyak di rumah, biarkanlah generasi muda yang melanjutkan estafet kita tadi. Siapa yang memunculkan nama Cikar? Kalau nama Cikar, Cikar ini cantik kan? Kalau bahasa Indonesia Cikar itu untuk cewek cantik, kalau untuk cowok tuh tampan, umum dia. Oh, Cikar tuh umum. Bisa untuk cowok. Bukan spesial ke perempuan bukan ya? Tapi kalau identik cewek gitu, oh Cikar, Cion ya dalam bahasa Cina. Cikar itu cantik kalau untuk cewek. Kalau cowok tampan gitu. Umum ya. Siapa yang menelurkan itu? Menelurkannya ini karena ketika sanggar sudah dibentuk,
kita ini sekitar tahun berapa itu ya? 99. Pokoknya 90-an kita mengumpulkan para pelaku seni, sesepuh, budayawan ketika itu. Kita mendirikan kegiatan Dulmuluk. Dulmuluk ini teater tradisional Bangka Belitung yang hampir punah dan mati suri sampai saat ini. Jadi ketika tahun yang begitu, Uda Yamin langsung bersilaturahmi dengan tetua sesepuh ketika itu. Udah rangkul, latihanlah di Sanggar Cikar. Ketika itu belum ada nama Cikarnya. Kita selalu berkonsultasi, membicarakan bahasa tentang kearifan lokal, bahasa daerah Bangka itu. Pertama kali Cikar itu ya. Jadi Cikar itu sesepuh lama yang memberi namanya itu. Jadi ditanya Cikar itu yang kita bicarakan tadi kan. Kalau untuk cewek cantik, kalau untuk cowok itu tampan. Jadi ada juga bahas arti dari makna dari huruf C antara I, K, A, R. C-nya cantik. cantik. I Indah. indah. K Klimis. A Anggun. anggun. Atau apik. Apik. R Rapi. itu memang dari dulu atau baru sekarang? Bapak sesepuh dengan sesepuh lama. Oke. Jadi kita mendirikan Dulmuluk ala bangsawan dan Dulmuluk yang temanya kalau penggarapannya itu menceritakan tentang Dulmuluk ala bangsawan atau rakyat biasa, cerita-ceritanya itu. Jadi banyak banget sumbangsi sesepuh adat lama tentang kearifan Bangka Belitung yang di dalam itu. Jadi untuk nama Sanggar Cikar itu sendiri punya makna filosofinya. Nama kita kan Cikar Sinar Gemala. Cikar Sinar Gemala. Jadi ada bukan hanya Cikar. Kalau untuk sanggarnya Cikar Sinar Gemala. Cikar ini jadi ketampanan, kecantikan itu memberi cahaya laksana batu permata. Sinar Gemala. Gemala itu diambil dari bahasa Melayu lama. Melayu kuno. Yang artinya batu permata. Batu permata, kilauan batu permata. Sinar batu permata. Atau ambil lagi lebih kunonya, kalau filosofinya di naga itu kalau makin tua, makin dia bersemayam, melahirkan ada batunya kan di tengah mahkotanya itu. Oh. Jadi mengeluarkan cahayanya. Jadi kecantikan, ketampanan itu memberi tersembul laksana batu permata. Jadi dimanapun menempatkan diri kita, baik di lumpur, di lembah, di sungai, di darat, kita tetap memberi cahaya kepada semua orang. Wih, ngeri. Dalam artinya. Iya, makanya sumbangsih dari Sanggar Cikar Sinar Gemala. Oke. Saya baru tahu juga. Jadi di mana menempatkan diri kita selalu memberi yang terbaik kepada semua. Makanya sekarang eksistensi dari Sanggar Cikar Sinar Gemala terus terjaga. Bahkan konsisten sampai saat ini. Amin. Ya kan masa-masa kemarin COVID pun tetap eksis juga. Iya. Sampai sekarang masih tetap. Walaupun yang lain kata udah tadi sempat terseok-seok, ada yang mati suri ya kan? Iya. Tapi Cikar no ya. Enggak ada. Tetap bersemangat prinsip. Ya. Kita pakai ilmu ayam, kata pepatah orang tua. Jadi ilmu ayam ini filosofinya kalau dia ngais tanah, cari makan matok. Oke. Jadi kalau ndak ngais dia dapat makan. Ndak bisa, jadi ibaratnya ilmu ayam itu filosofinya. Ayam ini ayam kampung berarti mandiri dia. Terserah mandiri, mandi sendiri. Ya. Jadi kalau ndak ngais, ndak matok. Jadi bahasa filosofi. Kalau ndak bekerja, tidak beraktivitas, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa dan kita akan melempem sendiri. Motorik otak kita itu tidak berkembang.
Betul. Ngeri loh, sampai ke motorik-motorik loh ini. Jadi kita harus berpositif thinking. Luar biasa tapi. Berarti ini udah berapa tahun sanggar ini? Kurang lebih. Ada 20? Lebih ya kayaknya ya? Iya. Kalau eksistensinya udah lama banget dari yang kita bilang tadi, tapi SK-nya dikeluarkan dari Dinas Pariwisata Kota 2007 kalau nggak salah. 2007 padahal aktivitasnya sudah dari Udah tahun 90-an. nih lengah orangnya. Jarang Itu berkemitraan. administrasinya saja. Oke. Tapi kalau udah Yaminnya sendiri, itu sebenarnya basicnya apa? Penari memang. Penari ketika pada zamannya ya, pada zamannya suka ke seni. Jadi bisa Apa saja? bisa merias pengantin, sanggul, make up. Alhamdulillah untuk baju-baju pengantin udah belajar lagi dengan sesepuh lama yang banyak sudah meninggal, almarhum banyak yang ditinggalkan ilmu tentang kearifan lokal Bangka Belitung, masalah baju paksian, baju Melayu, baju kurung itu kalau untuk perempuan kan baju kurung, kalau laki-laki disebutnya teluk belanga atau teluk belango itu bahasanya, baru simpit ini. Jadi kalau ada bahasa filosofinya, kalau yang udah ini kan batas ini kainnya, kalau udah seperti udah di bawah lutut, kalau masih seperti beliau anak ini di atas. Iya. Ada maknanya. Kalau untuk cual juga kita diajar juga dengan sesepuh dulu. Kalau yang masih gadis selendangnya sebelah kiri harusnya. Gadis lempangnya begini. Selendangnya. Kiri, selendangnya ditaruh Kalau di kiri sudah ya. berkeluarga atau janda sebelah kanan. Itu Keluarga atau janda kanan. Nah kan tahu kita ya, jadi tahu. Jadi kalau kita kan, ngeliat nari ada yang kiri ada yang kanan, nah ketahuan nih janda atau gadis. atau pakai selendang cual tapi itu. Khusus untuk cual. Untuk cual. Oh wah, cual jarang juga dipakai dah. Ada event-event tertentu kan, misal. Tapi penari jarang kan pakai cual. Kalau penari jangan dulu, sebab pasti tari dengan cual itu lembut dia agak sedikit. Sebab kan kita menghargai cual itu sendiri dengan harganya. Ya, harganya wow. Ya, kalau lain batik kan beda. Karena memang bagus ya, dikerjakan juga dengan waktu yang lumayan lama kan. Iya. Tapi udah kalau untuk kan menari, lebih dominan ke menari, rias atau apa? Kalau udah passionnya udah sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku suka mencintai tentang seni. Jadi semua ketika udah ini lagi masuk ke seni tari, itu spontan bergerak gitu. Tapi untuk merias, sekarang karena berhubung mungkin faktor usia masih muda mungkin ya. Jadi serahkanlah kepada anak-anak yang lebih energik. Oh, udah nggak energik lagi? Energik tetap, batin jangan ditutup energiknya itu. Udah, tapi prestasi yang paling membuat udah bangga. Saya dengar-dengar udah juga sempat tampil di hadapan presiden ya. Iya, ketika di eranya di Oku, Soeharto ya. Soeharto almarhum. Ke Oku gitu. Tahun berapa tuh dah? Aduh, lupa lagi. Tahun lupa terus ya. 90-an ya. Iya. Ketika Pak Presiden masih sama Ibu itu diundang untuk menghadiri acara sanggar lama kami. Pergi ke sana sekitar kurang lebih dari Palembang kotanya ke sana 8 jam ketika itu. Dulunya jalan belum ada jalan tol, jalannya juga masih ada yang di ujung dusun itu yang agak jelek, tapi yang dari Palembang tuh bagus jalannya. Maksudnya ketika itu sanggar kita di sini ya, diundang ke sana atau udah sendiri? Itu sanggar lama. Mewakili. Sanggar lama udah. Yang di sini tapi? Iya, di Pangkal Pinang. Enggak, maksud Edi itu apakah kemudian itu satu paket yang di sini dikirim ke sana atau udah mewakili? Satu paket. Enggak, satu paket kami nari di depan presiden. Di Okunya. Panen Raya Insus namanya. Ingat ya? Ya, ingat lah. Padinya enak-enak. Umur berapa waktu itu? Aduh. Sekarang masih 32. Ya, berarti 17 ya? 20-an lah ketika itu kan. 20-an tahun. Masih energiknya kan. Luar biasa loh. Tapi itu prestasi yang paling
Wow, menurut atau Iya, pernah ada event lain yang jauh ada lebih juga datang ke Sanggar sekarang, ke Sanggar Cikar itu pernah pertukaran pemuda 11 negara. Pernah. ISEC itu. Udah lama nggak lupa kerjasama juga lah. saya lupa juga tahunnya pasti ya. Iya, kalau tahunnya belum, masih Oh, baru-baru ke masih baru. Ingat pemerintahan. berarti. Kita ngelatih dincak dambus itu, tadi dambus Ah, buat pertukaran kesenian ya. pertukaran pemuda dan mahasiswa. Berapa negara tadi sebut? 11. 11 negara. Mm-mm. Kalau zaman canggih sekarang kita latih, mereka pakai video, pakai foto, jadi mereka bahkan orang kan mereka itu keliling-keliling di Bangka Belitung ini. Setiap kabupaten ditemuin ke Belitung. Pokoknya ganti-ganti, ada ke Belitung, ada ke Bangka. Jadi mereka latihan pakai video. Jadi pas hari hanya pentasnya di depan kantor gubernur. Sukses, alhamdulillah. Mantap. Bener-bener mantap. Kalau menari itu berarti udah ini termasuk penari yang sekarang masih suka nari juga nggak? Iya, Sebenarnya kalau melihat anak-anak itu suka masih ya, banget, masih ya, sering maksudnya bergerak spontan dengan tadi. usia yang masih muda kan Iya, sebenarnya masih kan, udah muda. kan ya. Tapi masih hobi menari kan? Insya Allah. Masih bisa mengiringi maksudnya. Masih, insya Allah. Kita udah juga sering jadi narasumber kegiatan Pemkot itu, Dikbud Kota, guru-guru seni, guru seni SD, SMP, SMA. Sering ada berapa kali itu, udah sebagai narasumber. Jadi materinya itu melatih guru-guru di Pangkal Pinang itu tari dambus gitu. Udah, kalau dari awal-awal udah merintis sampai sekarang, bagaimana udah melihat eksistensi Sanggar khususnya ya kesenian tari dan lain-lain sebagainya untuk tidak hanya Kota Pangkal Pinang tapi Bangka Belitung. Melihatnya dari kacamata udah, mungkin ini kacamatanya tergerus waktu, proses mereka kadangnya gimana ya bahasanya, semakin eksis atau justru semakin tergerus oleh tergerus oleh zaman dengan teknologinya yang lebih teknologi zaman. Mungkin apa kemarin lagi terbentur oleh apa tuh di Indonesia ada corona itu. Itu kelihatan banget, kelihatan bener eksistensinya itu agak turun. Grafiknya turun naik sampai sekarang sudah agak mendingan di Pangkal Pinang, terutama kali sudah digiatkan lagi dari Dikbud kotanya. Terseok-seok kalau kemarin itu. Kemarin sempat terseok-seok, sekarang iya, tapi kalau kita selalu always kalau di Sanggar itu selalu walaupun nggak ada job 6 bulan itu nggak punya job, kita tetap latihan, tetap berolah apa namanya, olah tubuh ya tadi. Kalau nggak ada itu kita jadi makin melempem. Tapi sejauh ini udah hubungan baik ya dengan berbagai pihak ya, termasuk pemerintah, swasta dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan pemerintah itu kita kan di bawah binaan. Kalau dulu di bawah binaan Dinas Pariwisata. Kalau berapa tahun yang sekarang ini di bawah naungan Dikbud gitu. Lebih enak Dikbud. Dia karena kan itu untuk pendidikan. Jadi lebih kearifan lokal itu agak terjaga. Jadi enggak tergerus, enggak lari makna-makna filosofi. Kalau kita bikin garapan tari ya, tari kreasi. Nah, jadi 40% yang asli itu gerakan kearifan lokal ini tetap dijaga, yang 60% ini yang kreasinya. Jadi harus tahu membedakannya. Jadi tahu pijakan-pijakan dasar dari tari kreasi itu tersendiri. Misal apa cerita atau temanya itu, enggak lari dari pijakan dasarnya. Ini kan memang apa namanya asli punya kita kan ada khusus berarti ya udah ya. Kalau untuk tari dan sebagainya itu ya. Nah sejauh ini bagaimana Pak Uda? Maksudnya tadi? Eksistensinya apakah memang sudah sangat langka, jarang sekali digunakan? Atau masih tetap sering dipakai? Oh iya, kalau untuk kemarin-kemarin begitu tadi.
grafiknya itu. Tapi sekarang kalau kita mengangkat itu, yang kearifan lokal itu tetap kita angkat. Jangan kita sepelekan, seperti misalnya Ya, karena harus dijaga, harus Iya, dilestarikan. iya. Walaupun itu kan namanya kreasi atau kontemporer, tapi tahu pijakan, pijakan awal, pijakan dasar dari Bangka Belitung itu jangan dibuang. Sulit tidak menemukan atau meregenerasi Tergantung kita. sejauh ini? Iya, tergantung kita pendekatan kepada anak didik, kepada generasi muda itu ada bahasa tersendiri untuk pendekatannya itu. Tapi sejauh ini tidak sulit ya menemukan, Alhamdulillah. meregenerasi Alhamdulillah. penerus-penerus Uda Yamin berikutnya. Alhamdulillah, tergantung kita. Kita nawaitu kita tadi, niat kita. Banyaknya itu Uda yang merekrut atau mereka yang datang ke Sanggar? Kalau untuk dari dulu sampai sekarang, mereka yang hadir. Jadi kita pandai-pandai belajar menjual produk kita. Jadi kita menjual produk kita ini kita kenalkan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Setiap tahun naik atau turun? Alhamdulillah Jumlah. ini makin nambah lagi. Peminatnya. Kalau berkurang itu wajar lah. Itu sesinya itu ada di mana ya? Di anggota yang anak sekolah gitu. Jadi pergantian. Jadi ada yang dari sekolah sudah tamat, berarti ada regenerasi lagi kan? Sudah ada tamat kuliah, ada kerja, sudah keluar daerah, itu kan sudah resiko kan? Kita cari lagi. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang berapa jumlah anak didik Uda nih? Dari yang baru sampai yang lama. Iya, sampai yang udah keluar, yang udah ini, pokoknya yang pernah hadir di Sanggar Cikar itu. Kurang lebih ratusan. Ratus. Alhamdulillah. Ribuan belum? Belum sih, ribuan. Udah kan masih muda, 32 tadi. Dari tahun 90-an. Ribuan kali dah. Mungkin. Ya, kadang-kadang udah nih agak lupa. Lupa kadang-kadang di ini kenal udah aku nih punya jadi pernah di Sanggar juga. Mungkin faktor udah masih muda ini kalau sering lupa. Nah, mereka yang kenalkan, mereka yang langsung jabat tangan udah sering lupa gitu. Iya, tapi lumayan lah, artinya banyak dan komunikasi masih terjalin ya. Udah semuanya positif untuk itu. Udah punya keinginan terbesar tidak? Atau keinginan yang paling udah impi-impikan untuk kesenian tari khususnya di Bangka Belitung tidak? Pengen apa sih? Pengen sih. Untuk seni tari ini? Seperti seni tari itu pernah udah diundang oleh almarhum Idang Rasidi, musik jazz Ya, itu yang ternama, oke. yang puluhan tahun sudah merantau dengan nama mereka, nama beliau sudah mendunia. Aku tuh berkeinginan seperti almarhum, mereka tetap tunduk dengan bumi. Jadi membumi, dia pakai prinsip ilmu padi. Makin berisi makin merunduk, makin berisi makin merunduk. Ketika itu beliau almarhum masih hidup kan, nelpon, manggil kita kan. Manggilnya? Disuruh panggil Min. Yamin. Karena kan usia almarhum kan lebih tua. Lebih tua. Jadi ada etika adat gitu memang. Jadi katanya dia pakai bahasa Bangka ya. Dape kan? Betul. Biar agak lebih lokal. akrab, lebih akrab. Yamin, Kak, ke rumah abang kok. Yang pemusik lah, beberapa lami. Iya bang, siap bang. Ada apa bang? Kak, tekunin, cari gerak-gerak dasar tari Bangka Belitung yang lah hampir punah. Subhanallah. Jadi dalam hati ketika beliau nelpon, orang yang sudah jadi termasuk budayawan internasional kan. Udah legend lah ya, legend kan kalau kita internasional lah ada sebutannya. Kok masih memperhatikan nilai kearifan lokal budaya-budaya Bangka Belitung? Katanya pakai bahasa Bangka. Kak, buat gerak dasar tari Bangka dengan musik telah disiapin kami. Oke bang, insya Allah. Kak, tenang-tenang baik. Semuanya lah disiapin. Pergi berangkat. Jadi kemana itu? Ke Bogor, di Bogor rumah beliau sebelum meninggal gitu.
kita ketika itu teringat banget sama almarhum, telah banyak mensupport, telah banyak dapat ilmu. Ibarat kata kita belajar di alam tak kembang. Alam terkembanglah yang menjadi guru. Jadi almarhum juga termotivasi datang sudah ke Pangkal Pinang, ke Sanggar, mau bikin film. Ternyata beliau tidak panjang umur gitu. 2 kali ke Sanggar, sudah bikin film itu, sudah bikin video-video sama kru-kru. Mereka almarhum sudah dipanggil duluan. Yeah. Jadi tapi gerakan itu dapat artinya? Dapat. Kita sudah kerjasama, ada tim, sudah dibikin video, cuma filmnya itu belum kesampaian. Oh, tidak tuntas. Tapi tim kru-kru mereka tuh sering bertelepon, silaturahmi tetap terjaga. Kita bergabung dengan adiknya, ponakan Rapi Kaduri ketika itu sebagai penyanyinya. Jadi yang tidak sembarangan juga. Jadi kita duduk di sana mencari gerakan-gerakan tari bangka, musiknya sudah siap. Ternyata musik daerah ini bisa berkolaborasi dengan musik jazz gitu. Digabung dengan tuntut almarhum. Jadi udah sambil teringat sampai mengenang seminggu udah di sana. Jadi ada kesedihan tersendiri bagi Uda. Begitu dekat sekali udah waktu itu ya dengan sebelum itu sudah kenal memang sama beliau. Jadi kita banyak belajar dari orang yang ngetop, orang-orang yang sudah punya nama, tetapi dia tidak sombong gitu. Masih mau merangkul kita dari daerah, duduk bersama di tempat yang di rumah beliau, membuat suatu garapan dari daerah kita yang diangkatnya. Baik musik. Apa yang kemudian bisa udah jadikan pegangan pesan yang paling kuat dari beliau untuk Uda? Disiplinnya. Disiplin. Disiplin dan kerja kerasnya. Disiplin dan kerja kerasnya. Itu kunci suksesnya ya. Disiplin dan kunci sukses. Dengan bahasa filosofi dari gerakan ini. Jadi kita termotivasi banget. Jadi kita merasa dirangkul, merasa diayomi kita sebagai yang masih muda. Sedangkan beliau almarhum itu kan orang sudah ternama. Ya siapa sih yang nggak kenal beliau kan? Iya, prinsipnya jangan sombong, itu aja. Tuh. Jadi kita belajar dari almarhum itu, oh orangnya ternyata deket, nggak sombong gitu. Oh. Memang beliau ya. Teman-teman juga, pemirsa Bang Kapos juga tentu pasti tahu lah ya siapa almarhum Idang Rasidi itu. Dan beberapa kali beliau tuh pokoknya amazing lah, luar biasa. Banget. Dan itu sangat membekas bagi Uda ya. Iya, membekas banget. Orang yang udah di top level gitu kan ya, nelpon, masih memikirkan sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya, yang kecil-kecil. Iya, yang kecil kok masih ada orang yang masih memperhatikan yang hal-hal. Dan itu bukan orang sembarangan. Orang gitu kan? Bukan orang sembarangan. Itu luar biasa itu kan. Banget luar biasa. Ya. Tapi kalau mimpi besarnya udah sendiri, kan kita tahu sekarang di era sekarang teknologi udah begitu canggihnya dengan digitalisasinya, media sosial yang begitu, itu justru membantu ya perkembangan dari kesenian atau justru itu menghambat perkembangan kesenian? Membantu banget. Sebab kita bisa menjual produk-produk kita kan. Dari jauh lebih cepat ya? Iya. Dari IG kan. Apalagi? WA ya? Facebook. Ya, Facebook, YouTube. Hal-hal yang positif ya, YouTube. Oh, itu justru membantu? Membantu banget tuh perkembangan. Jadi kita generasi muda ini bisa belajar dan bisa ya, yang nama tadi pepatah kan alam terkembang yang menjadi guru bagi kita. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tadi. Jadi malah kenal, lama-lama kan cinta dengan budaya itu sendiri. Apalagi lewat sosmed kan, dipermudah. Berarti tidak cocok
atau tidak pas? Kemudian kalau saya bilang di era sekarang yang semakin konon katanya semakin teknologi semakin canggih itu akan membenamkan kesenian itu tidak pas? Enggak. Tergantung kita melihat dan menelaah sebenarnya kan. Tergantung kita melihat. Nah, kita melihat gimana sih budaya itu, ibarat bahasa filosofinya kita mengangkat batang terendam. Batang terendam itu kita angkat. Sebelum kita angkat kita gali kan? Kita gali, kita angkat, kita gali ke permukaan. Kita angkat, kita gali, itu laksana pohon yang batang yang terendam itu tersembulkan ada dahan batang kayu. Batang kayu itulah yang memberi memberi semangatnya untuk membuat figura-figura kesenian budaya Melayu, budaya Bangka Belitung itu kita angkat ke figura, di situ nilai jualnya. Ya. Prosesnya ya. Prosesnya. Sampai kapan udah akan menari? Atau dengan kesenian ini? Sampai kapan waktu? Sampai kapan waktu? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Cinta sekali dengan kesenian berarti. Sekarang udah tidak ada aktivitas lain kan selain memang fokus di kesenian? Insya Allah banyak kegiatan-kegiatan, misalnya bersinergi dengan pemerintah, kegiatan di LAM gitu, Lembaga Adat Melayu Kota Pangkal Pinang, dan MTKN Majelis Tinggi Kerapatan Adat. Tapi untuk saat sekarang udah bukan istirahat, maksudnya absen dulu, mungkin ke depannya baru aktif lagi. Disebabkan memori otak kita ini kan ada batasan-batasan. Kalau berkesenian itu kita nggak boleh ketekan, nggak boleh tertekan dan merasa terkungkung. Jadi kita tuh pengen bebas gitu, bebas tapi jadi bersyarat. Orang seni itu kan memang identik dengan orang kebebasan. Seni begitu. Dia mau happy, mau lepas. Mau lepas. Jadi perasaannya 32, 33 usianya juga. Enjoy. Jadi kalau kita sugestikan umur tua, berarti lemas dong. Lemas. Jadi jalannya juga loyo. Jadi kita harus energi ke setiap hari itu. Jadi setiap bangun pagi itu bagaimana melihat nuansa itu, positive thinking, kita selalu muda gitu. Udah ada kejadian konyol tidak selama udah berkecimpung di dunia kesenian ini? Yang paling dalam tanda kutip berkesan, tapi dari sisi yang agak apa ya? Ya sedikit bikin tertawa lah. Apa misalnya? Misalnya entah udah menari dulu tapi kain lepas misalnya, atau ada apa yang agak nyeleneh sedikit. Yang nyeleneh, yang lucu. Alhamdulillah sudah berapa lama udah berkesenian tentang nari apa tuh? Nari piring itu tuh. Ketika ada acara wedding, piring pecah. Bukan. Lupa, udah membuka memori juga. Iya. Apa halal bihalal masyarakat Minang, halal bihalal kalau nggak salah. Jadi pas tari piring udah turun kan, karena masih bisa untuk memberi semangat dan sumbangsi semangat buat anak-anak sanggar, buat yang di atas panggung itu, biar panggung ini milik kita, biar panggung ini hidup. Jadi udah yang ikut bantu nari. Ketika itu udah ndak ngerasa, kalau ndak salah tuh lantai itu ndak pakai karpet. Jadi ada air licin itu air nyebut istilahnya yang pakai asap-asap itu, nyebutnya? Air pakai asap apa ini? Vape. Itu yang ada itu apa nyebutnya? Bubble ya? Apa sih? Gitu. Ternyata di lantai itu ada air. Kepleset. Tapi insya Allah udah bisa mengontrol dan apa bahasa panggungnya itu? Apa? Tetap stabil.
bahasa panggungnya itu adalah kita pengembangan dari gerakan itu sendiri, mengeksplor improvisasi. Jadi ketika tangan udah tuh ke depan, terpleset harusnya kaki, begini, pura-pura gayanya ya, gitu ya. ini piringnya jatuh melayang ke atas. Disangka orang udah tuh improvnya itu piringnya dilepas sengaja dipecah, tapi belum. Waktu pecahnya itu mecahnya ketika ending. Oh, seolah-olah. Tapi udah kasih tahu sama WO-nya, tolong tuh dielap, dipel, sambil ngambil pecahan. Udah improvisasi ke belakang ngambil piring kosong, langsung menari. Itu pengalaman. Cepat berarti berpikirnya ya. Iya, harus. Iya kan? Harus kontrol, harus. Jadi walaupun kita jangan pakai emosi semuanya. Sebenarnya itu tidak masuk dalam skenario. Enggak karena masuk insiden banget. itu di luar. Insiden kecil ya kan, di luar tapi akhirnya jadi kita bikin improvisasi. Jadi skenario menarik malahan jadinya. Makanya udahlah bilang sama anak-anak penari, anak-anak panggung, kalau ada insiden kecil itu kita harus bisa memaknai dari insiden itu, gimana misalnya kaki atau ini kita improv aja. Jadi kita yang membuat, jangan stop ya. Jangan dari ekspresi wajah kita itu apa bahasa Bangka itu keceker ya atau kecirian. Jangan ketahuan, jadi bahasa Bangka itu ketahuan. Jadi kita punya ada triknya. Trik tersendiri. Sebelum itu memang kita latih buat anak-anak jadi untuk improvisasi. Jadi improv sendiri untuk menanggulangi biar penonton itu biar heboh, mereka nggak tahu. Jadi kita yang tahu, kita kuasai medan, kita kuasai panggung. Gitu. Habis selesai di belakang panggung baru tadi aku mau piring terpleset. Baru ketawanya. Baru ketahuan. Ketawanya langsung habis gitu. Benar-benar. Udah dari semua anak-anak muridnya udah. Itu sulit nggak dengan anak-anak zaman sekarang? Mendidik mereka. Bisa sulit, bisa enggak. Bandel-bandel ya? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung kita. Sebab kalau mereka sudah datang hadir untuk di sanggar, untuk belajar berkesenian, akhirnya mereka punya budaya kan, kita punya budaya kan, bangsa Indonesia. Berarti sudah kedekatan batinnya itu dengan jiwa itu sendiri, mata pelajarannya itu sendiri. Maksudnya dengan pelajaran seni itu sendiri. Udah ini disiplin nggak kalau ngajar? Ya. Kalau hari biasanya tetap disiplin. Kalau kita nggak disiplin, mati. Kita dimakan, tergerus oleh waktu dan dimakan oleh... Pernah ngusir murid nggak? Ada tekniknya. Tidak. Sebab murid itu harus kita rangkul. Tapi kalau dia bandel, dia kesel banget. Ada tekniknya, jangan kita. Marahnya. Mereka kan manusia marahnya juga. Udah gimana? Marahnya juga ada trik, ada tekniknya. Contoh? Kalau udah marah bener, udah diem. Nggak mau lagi itu udah paling tinggi marahnya. Itu ya, udah diem. Suruh ada timnya. Takut udah kebablasan. Jadi kalau masih ngomel-ngomel, belum marah banget itu berarti sayang buat anak-anak itu. Kita sayang itu berarti kan menumpahkan semua unek-unek. Nah, tapi kalau sudah marah banget, marah bener itu udah cukup diam, ada timnya yang ngomong. Pernah begitu? Pernah, tapi udah diem, udah ndak lagi langsung. Ndak lagi. Berapa kali begitu? Sekali. Cuma sekali? Mungkin sekali. Berarti murid itu sekarang masih ada? Ndak lagi. Udah keluar dia? Ndak lagi. Sebab kalau kita marah-marah, habis energi yang terbuang kan. Dan cepet tua. Cepet tua, makanya tua-tua keriput nanti kan. Itu teknik juga. Jadi kita marah, ada tekniknya. Marah sayang itu beda kan. Karena kita, kalau kita marah dengan sayang itu langsung udah di situ. Udah enggak pernah pakai di hati, langsung habis. Jadi puas rasanya. Udah, kalau di dunia pendidikan sampai sekarang masih ini nggak memberikan ekstrakurikuler tidak? Untuk saat sampai sekarang ya? Enggak lagi. Kalau di sekolah-sekolah mereka yang datang ke sanggar. Mungkin ada program P5 kemarin dari beberapa sekolah di Pangkal Pinang. Perlu tidak menurut Uda? Perlu banget. Pastinya. Di dunia pendidikan itu ekstrakurikuler. Perlu kalau ekstrakurikuler. Jadi mereka itu untuk meredam emosi. Sebab usia-usia mereka itu kan karena ada kenakalan remaja itu tidak tersentuh dengan seni budaya. Mereka itu kebawaan dari rumah itu kan mungkin keras atau
ada yang ya keras, lingkungan yang membuatnya kan. Nah, jadi dengan seni budaya itu mereka bisa lembut. Ada salah satu sekolah dulu pertama kali udah ekskul ya, ekstrakurikuler di salah satu SMA, sebut saja ya namanya SMA-nya, SMA PGRI di Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah sukses, udah ekskul di sana sekitar tahun berapa ya, 90-an kalau nggak salah. Sampai sekarang berkawan, berteman, ada dibuat juga udah tuh di grup salah satu sekolah itu dulu udah jadi pelatih, jadi guru, jadi berteman, berkawan sampai sekarang. Anaknya itu kalau kita lagi bicara memberi pengarahan, mereka bising. Nah, kita ada cara tekniknya. Jadi kalau kita lagi megang gendangnya itu kita gelinding gitu. Jadi kan nggak ngerusak, nggak pecah. Jadi mereka diem langsung. Kita gelinding aja gendangnya. Ya kan kode suruh mainin berarti. Diem untuk menyuruh mereka diem. Jadi bahasa filosofinya ini bukan arena bicara kan, sesuai lah dengan usia-usia mereka kan. Mungkin mereka usianya sekolah SMP baru ke SMA itu remaja banget. Jadi mereka itu ngerumpi lah bahasanya. Jadi kita ada teknik juga, marahnya juga pakai teknik. Mereka juga kan perlu dirangkul. Mungkin mereka ada dari keluarga yang keras atau mereka yang belum tersentuh dengan seni. Jadi berkawan, berteman dengan teman-teman yang di luar itu kan mungkin agak beda. Jadi dengan cara berkesenian, cara seni, cara budaya kita bangsa Indonesia, orang Melayu menyentuh mereka itu dengan sentuhan tersendiri, cara marahnya itu lebih soft ya. Iya, soft. Jadi bahasanya tidak melukai. Iya, jangan. Tidak menyakiti. Mereka kan butuh perhatian kita karena mereka sesuai dengan usianya. Oke, udah. Kalau kemudian untuk pengen menggunakan jasanya, teman-teman di Sanggar Cikar, mahal nggak? Sesuai dengan tarifnya lah, misalnya dengan Bang Ngapos agak mahal dikit. Oh gitu. Dengan wedding kita melihat ininya. Tapi di rate-nya berapa? Ada rate nggak itu? Standar lah. Siapa yang mempengaruhi itu? Yang bisa mengubahnya? Naik turunnya. Udah langsung atau siapa? Pelanggan biasanya. Kalau rate-nya. Jadi pemirsa, kalau mau menggunakan jasa Sanggar Cikar, ya itu harus pintar-pintar merayu Uda Yamin. Ya. Karena dia main dengan durasi. Iya. Tapi walaupun durasi, mereka menjual kualitas. Iya, kan kualitas itu ya, dan kuantitas kita jaga. Etika, betul. Etika jabatan, attitude, etika kepribadian harus dijaga. Itu semua. Cara merangkul kan tadi. Betul. Udah, terima kasih. Semoga Sanggar Cikar eksis terus. Amin, ya, alhamdulillah. Terus menjadi garda terdepan penjaga kesenian budaya. Tari, kesenian budaya di Bangka Belitung. Amin. Karena sangat langka kalau menurut saya. Iya. Anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih enak, lebih senang main gadget. Lebih senang nongkrong. Ketimbang dia hadir ke sanggar-sanggar, menari, itu kan sangat langka. Mungkin dari 100 atau dari 10 mungkin nggak sampai 5 kayaknya mau main ke sanggar kan. Jadi teruslah menjaga itu, jaga terus biar Bangka Belitung ini tetap kuat kearifan lokalnya. Iya, makasih banget. Baik, sebelum ditutup, saya mau udah menyampaikan pesan agar kesenian kita Bangka Belitung terus eksis. Silakan udah. Apanya pesannya ya? Iya. Sebagai legend, boleh saya sebut legend belum ini? Sebenarnya masih baru 32 itu tergantung. Maka masih baru ya. Tapi KTP yang nggak bisa ditipu kan. KTP yang nggak bisa menipu. Biarpun udah nyebut misalnya 32, 33 KTP 68. Oh, salah ya. Oh, salah ternyata. Ya? Enggak. Salah. Oke, udah. Pesannya udah, silakan. Pesannya kepada gimana ya? Kepada anak muda apa kesemualah. Kesemuanya ya. Kita ikut menjaga, merawat, mengeksplor kesenian Bangka Belitung itu sendiri. Setelah kita rawat, kita jaga,
kita buat bingkai, baru kita mengeksplor ini produk, ini budaya Bangka Belitung itu sendiri. Dengan prinsip kita selalu membumi, merendah. Kita pakai ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita buat generasi muda itu, kita kenalkan, akhirnya kita kenalkan, kenal, mereka sayang, akhirnya mereka cinta dengan budaya itu sendiri. Dan itu harus terus dilaksanakan. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih. Udah tepuk tangan dulu dong buat Uda Yamin. Muhammad Yamin atau Uda Yamin. Panggilannya, ya. Ya kan? Sapaannya Uda Yamin. Pendiri Sanggar Cikar Sinar Gemala. Wah, luar biasa. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos, terima kasih untuk waktu Anda. Anda juga yang berada di sana yang masih muda ataupun yang sudah usianya sudah ya lumayan lebih dikit dari saya gitu ya. Yuk sama-sama kita cintai kesenian daerah, karena biar bagaimanapun itu adalah kebudayaan, kearifan lokal yang memang harus kita jaga. Ya, sedikit saja. Jangan kemudian kita larut dengan perkembangan zaman. Karena nanti sayang, kita lupa. Sekali-sekali pakailah jasa udah. Request Sanggar jasa Cikar udah. ya. Sanggar Cikar. Karena memang top Marco top, the best pokoknya penampilan Cikar. Saya Edi pamit undur diri. Dah, terima kasih. Oke, Gini tos. Plus. Oke, sama-sama. Assalamullahikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup warahmatullahi Sanggar Cikar. Oke.